Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Ayun Afrahi Laila. Aku mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan aku juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Akhlak Angkatan 2020. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal sharing materi, tapi beda kayak video aku sebelumnya. Kalau video aku sebelumnya itu lebih banyak bahas tentang bahasa, tapi kali ini aku pengen bahas tentang pidato. Dan nanti insya Allah aku juga akan praktekin pidato dengan berbahasa Arab. Di video ini aku akan lebih ke sharing tentang bagaimana sih cara menyusun konsep pidato dan bagaimana sih struktur-struktur dalam sebuah pidato. Kita akan tahu setelah ini. Jadi keep watching. Nah, yang pertama, nanti insya Allah akan bahas nih beberapa menit ke depan tentang konsep pidato, struktur pidato, dan juga praktek pidato berbahasa Arab. Nah, bagaimana sih membuat konsep pidato yang bagus dan benar? Oke, jadi kita juga harus perhatikan ya, pentingnya dalam menyusun konsep pidato itu apa. Tentunya, pentingnya dalam menyusun konsep pidato adalah agar pidato yang kita sampaikan itu bisa dicerna baik oleh orang-orang yang mendengarkannya. Jadi, pidatonya itu tidak keluar dari judul yang ingin disampaikan atau segala macamnya. Jadi tersusun gitu rapih. Dan tentunya hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato itu pertama, harus lebih berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pertama kita harus tentukan tema apa yang mau kita buat, yang mau kita sampaikan nanti. Kemudian, kita harus fokus pada tujuannya apa, tujuan yang ingin dicapai dalam pidato kita apa. Apakah kita akan membahas tentang A atau tentang B, dan bagaimana kita bisa kemudian menyampaikannya secara baik gitu. Dan tentunya selain dari fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam pidato itu, kita juga pidato itu harus sistematis dan logis. Kenapa? Kalau sistematis berarti kan nanti pendengar juga akan lebih mudah mencernanya, akan lebih mudah mengerti. Dan juga ketika dia logis, maka akan mudah diterima juga oleh orang yang mendengar. Jadi pidato harus sesuai sama tujuan yang ingin dicapai itu untuk apa. Kemudian pidato harus sistematis dan logis agar bisa kemudian diterima oleh banyak orang. Dan tentunya pidato harus mencakup isi yang ingin disampaikan. Loh, maksudnya apa? Udah jelas dong, kalau pidato pasti ada cakupan isi yang ingin disampaikannya. Iya, tapi harus lebih lebih diingatkan lagi tentang isi dari permasalahan itu sendiri gitu. Jadi membuat membuat pendengar itu lebih mengerti. Jadi harus mencakup isi masalah-masalah yang ingin disampaikan. Seperti itu. Makanya kalau misalnya dalam menyusun pidato itu kita harus punya kerangka pidatonya. Kita harus tahu kerangka pidatonya agar nanti ketika menuangkan ide-ide kita yang ada di kepala itu bisa lebih terangkum dengan baik karena kita sudah memiliki kerangka. Dan tanpa disadari juga kerangka itu sebagai batasan antara kita dengan pidato itu. Jadi kita yakin banget pikiran kita itu, ide yang ada di otak kita itu sangat banyak. Dan kadang kita sulit untuk menuangkannya dalam sebuah tulisan. Maka dari itu, membuat kerangka itu seperti batasan gitu. Agar tidak keluar dari topik yang ingin kita sampaikan. Dia harus mencakup isi yang ingin disampaikan, jelaskan isi permasalahannya. Fokuskan pada tujuan yang ingin dicapai, kemudian harus dengan yang sistematis dan juga logis. Terus, intinya tujuan kita adalah agar orang yang mendengarkan pidato kita itu bisa dengan detik apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita ke apa aja sih struktur pidato yang harus diperhatikan. Sebenarnya struktur pidato itu cuma ada 3.
Yang pertama itu pendahuluan. Tentunya kenapa harus ada struktur seperti ini? Karena kalau misal bayangkan ketika tidak ada strukturnya, maka pidato akan amburadul, misalnya pendahuluan ditaruh di akhir atau penutup ditaruh di tengah-tengah dan sebagainya. Maka itu perlu sekali susunannya gitu ya. Jadi pendahuluan dulu. Biasanya dalam pendahuluan itu mencakup ucapan syukur. Syukur misalnya ya seperti yang sering banget kita dengar, syukur segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, sehat, gitu-gitu, dan yang lain-lainnya. Nah, itu ucapan syukur. Tentunya itu harus yang dalam pendahuluan. Jangan ketika di struktur pidato yang lain. Kemudian salam pembuka. Harus ada salam pembuka. Di salam pembuka ini usahakan gunakan bahasa yang kuat. Maksudnya gimana? Bahasanya itu bisa menarik perhatian dari yang mendengar, agar yang mendengar juga tidak cepat bosan gitu dengan bahasa yang dengan pidato yang kalian sampaikan. Salam pembuka ya, itu penting banget. Dan biasanya ya di dalam salam pembuka atau itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Jangan berlibat, jangan terlalu ruwet untuk dimengerti, juga jangan mubazir, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama juga dalam menyampaikan salam pembuka. Kita harus tahu batasan. Kemudian tujuan pidato. Tujuan pidato biasanya disampaikan tujuan pidatonya apa. Dan biasanya dalam pendahuluan ini ada latar belakang yang kita sampaikan. Kayak menarik sedikit isi dari sebuah pidato itu untuk kemudian kasih bocoran sedikit kalau kita pengen ngebahas tentang ini, kayak gitu. Nah, ini ada tips kalau misalkan lagi pendahuluan itu ekspresi wajah harus tersenyum ceria. Ya, maksudnya adalah dengan wajah yang tidak muram gitu, dengan wajah yang tidak muram, dan bisa banget untuk tambahkan syair agar lebih menarik, syair, pantun, segala macamnya, sekreatif kalian. Yang penting itu ada batasan juga gitu. Intinya adalah bagaimana dengan cocoknya pidato kalian dan situasi kondisi kalian dalam menyampaikan pidato. Intinya ekspresi itu sangat penting. Dalam pendahuluan itu kuncinya. Karena di dalam pendahuluan kalau misalnya kalian itu udah menarik, orang lain akan mau mendengarkan. Kalau misalkan dari awalnya udah nggak menarik, langsung bye gitu. Meskipun isinya ternyata bagus. Nah, makanya pendahuluan itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, next, struktur dari pidato yang kedua adalah isi pidato. Tentunya kita harus pahami pola 5W+1H untuk membuat pidato. Ya, untuk membuat pidato, kita kan harus tahu 5W+1H. Pahami itu, kemudian baru kita bisa menyusun pidato. Nah, yang kedua, perhatikan latar belakang. Maksudnya adalah untuk apa gitu, untuk apa kamu menyampaikan pidato ini, kepada siapa gitu. Perhatikan latar belakangnya. Dan tentunya latar belakang di sini juga bisa adalah sebagai apa kamu berbicara di depan orang lain, sebagai apa, sebagai mahasiswa kah, sebagai anak santri, atau sebagai yang lainnya gitu ya. Perhatikan latar belakang kamu juga gitu, kamu berdiri di sini menyampaikan pidato itu sebagai siapa. And then argumen. Oke, argumen. Nah, kalau misalkan berpidato dalam bahasa Arab, dalil Al-Quran dan hadis itu merupakan sesuatu yang wajib ya, pasti ada gitu. Dan ketika menggunakan dalil nakli itu harus perjelas maksud dan tujuannya. Jadi jangan sampai cuma sebutkan dalil aja tapi nggak dijelasin tujuannya gimana. Dan kemudian bawakan logika sederhana kepada audiens. Sederhana saja, bawakan logika sederhana kepada audiens, kemudian gunakan kalimat persuasif kepada audiens, iringi dengan pertanyaan jika bisa. Sering banget kan ngeliat pidato, apalagi ceramah-ceramah gitu yang kayak mengajak kepada audiensnya atau mungkin berinteraksi kepada audiensnya. Nah, itu penting banget. Nah, itu bisa kita taruh di dalam isi gitu ya. Di dalam isi kita boleh gitu untuk mengajak menggunakan dengan kalimat persuasif gitu, dengan mengiringi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Itu ya. Jadi argumen itu maksudnya adalah ya tadi itu harus ada argumen yang jelas. Dan kalau misalkan kita sebagai mahasiswa usahakan untuk membawakan sesuatu itu mencerminkan mahasiswa gitu. Kalau misalkan dalam sebuah lomba ya, misalkan lomba atau dalam sebuah acara gitu, diposisikan diri sebagai apa? Oke.
Nah, yang ketiga udah pasti penutup. Membuka isi penutup. Kesimpulan, harus kasih kesimpulan di penutup itu. Kesimpulan harus disampaikan yang merangkum semua isi pembicaraan. Gitu ya. Jadi merangkum semua isi pembicaraan kamu dari awal sampai akhir. Itu rangkup, itu penutup ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan usahakan tidak mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan di bagian isi. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang udah kamu sampaikan di bagian isi, itu nggak perlu lagi kamu jelasin di bagian penutup gitu. Karena itu akan membuang-buang kata ya, akan mubazir gitu maknanya. Jadi berarti kamu cuma mengulang aja. Dan gunakan kalimat penegas kesimpulan, misalnya dengan quotes atau kalimat mutiara. Sering juga kan kalian juga pasti menemukan orang yang berpidato itu menggunakan kata-kata mutiara, menggunakan quotes-quotes yang membangkitkan semangat orang-orang yang sedang mendengarnya. Jadi itu penutup ya, ada kesimpulan yang mana harus kamu sampaikan, ada kesimpulan yang harus kamu sampaikan yang merangkum dari awal sampai akhir. Kemudian ada kalimat penegasnya, penegas kesimpulan gitu, misalkan dengan quote atau kalimat mutiara kan jadi menandakan bahwa oh kamu udah selesai gitu, kamu udah di bagian penutup. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah salam penutup. Kamu harus kasih salam penutup dan meminta maaf atas misalnya kekurangan-kekurangan yang kamu rasa ada dalam pidatomu, dan berterima kasih kepada para audiens yang sudah mendengarkanmu. Jadi jangan langsung ditutup, tapi juga harus ada salam penutupnya. Seperti tadi, ada salam pembuka. Dan juga jangan terlalu lama, yang terlalu bertele-tele. Karena biasanya kalau misalkan dalam sebuah pidato itu diberikan waktu. Nah, jadi jangan terlalu lama. Kayak gitu ya, dalam struktur pidato cuma ada 3, gampang banget buat diingat. Nah, sekarang aku mau praktek pidato. Aku praktek pidato ini cuma ingin memberitahu tentang teknik vokal saja, masalah isi dan segala macam itu tidak begitu padat. Tadi yang udah aku sampaikan, aku berpidato ini, praktek ini bukan ingin mencontohkan pidato yang baiknya, tapi lebih kepada cara penyampaiannya. Teknik vokal. Teknik vokal adalah cara kita mengeluarkan suara. Jadi bagaimana suara itu bisa terjelas, bisa dengan jelas terdengar. Kita harus perhatikan pernapasan kita. Pernapasannya harus sesuai, harus berkualitas gitu loh, jangan sampai tergesa-gesa, ya. Dan juga artikulasi harus jelas. Pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata itu harus jelas tersampaikan, apalagi dalam berbahasa Arab. Kemudian kalau misalnya sebelum berpidato itu ada tips gitu, latihan mengucapkan a, i, u, e, o, agar mulut bisa lancar lagi dalam berpidatonya. And then intonasi, tinggi rendahnya suara gitu ya. Jadi lihat teks kamu gitu ya, itu menggambarkan emosi kah, menggambarkan ajakan atau apa. Jadi sesuai, jangan sampai beda intonasinya sama maksud dari tujuan teks yang kamu sedang bawakan. Tentunya itu intonasi, kemudian aksentuasi ini tuh seperti stressing gitu ya, penekanan kata. Misalkan kamu lagi ingin mengajak orang lain, ya harus ada tekanan katanya gitu ya. Jadi stressing juga penting, jangan datar aja, tidak ada stressingnya. Kemudian power, kekuatan suaranya juga harus seimbang antara kamu lagi nada tinggi, lagi memberikan informasi yang penting gitu, sama yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah itu harus beda, harus powernya itu harus beda gitu ya. And volume, tingkat kenyaringan suara, jangan sampai nyaring terus, slow down aja gitu, tenang, calm, jangan sampai suaranya jadi nyaring. Padahal biasanya orang-orang dalam pidato suara aslinya tuh nggak nyaring, tapi pas pidato nyaring karena itu nervous tadi. Dan speed sama temponya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, pas. Pokoknya gimana sih biar orang tuh bisa ngerti pidato kamu. Jadi speed atau temponya harus diperhatikan banget. Ya, jadi kayak misalnya dalam menyebutkan pesan-pesan penting itu jangan cepat-cepat gitu. Biar orang juga bakalan mau ngedengerin, maksudnya biar pesan pentingnya itu sampai. Kalau misalkan kamu cepet-cepet, nanti ada yang terlewat gitu.
dan lambatkan pengucapan kata-kata pada istilah tertentu juga, gitu ya, istilah-istilah asing gitu misalnya. Dan misalnya juga saat menyebutkan nama atau istilah gitu ya, lambatkan, jangan terlalu cepat gitu dalam menyampaikannya. Nah, itu teknik vokal ya, intonasi, artikulasi, aksentuasi itu penting banget. Dan sekarang aku pengen contohin pidato yang berjudul sholat ya, tapi ini dengan berbahasa Arab. Oke, dimulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbaru dzil jabbarut alladzi khalaqal maut wal hayata liikhtibaran 'alal imani was sujud. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ba'dal maut. ولا أنسى أن أقول شكرا لرئيس الجلسة التي قد أعطاني فرصة نفيسة التي تلألأ ويتلألأ وكان تلألؤها أطيب من تلألؤ المتلألؤ والمكيان. أقوم هنا بين يديكم جميعا سأخطب لكم تحت الموضوع الصلاة. الصلاة هي أمر من الله علينا وجب علينا أن نعملها كل يوم 5 مرات. وبدأ هذا الأمر من عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. الإسراء يسمى بذهب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج يسمى بذهب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. وفي سدرة المنتهى أعطى الله أمر الصلاة وفي أوله 50 مرة. ولكن لا يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الله لمرات عديدات وأعطى الله أمر الصلاة 5 مرات في كل يوم. 5 مرات في كل يوم. فلذلك هيا نصلي جماعة ولا تنسى لا تقربوا الزنا. إن الله أمرنا أن نصلي الجماعة. إن الله أمرنا أن نصلي الخمسة. الله أكبر الله أكبر. أن نصلي الخمسة. يمكن هذا مني. انظر ما قال ولا تنظر من قال. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Nah, itu tadi pidato tentang sholat. Dari salam, itu ada stressing juga di salamnya. Kemudian tadi di judulnya as-sholat juga ada stressing, biar orang, oh, lagi mau bahas tentang sholat, gitu. Dan ya kayak gitu ya, teknik vokalnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada yang pendeknya, ada yang datar, ada yang di-stressing, ada yang ditegasin gitu. Jadi santai, bawain pidato santai, dan suaranya juga ada yang rendah, ada yang tinggi, sesuai sama teks yang kamu bawain. Kayak tadi aku ngejelasin tentang peristiwa sholat itu dari mana, dari Isra Mi'raj. Aku kasih tahu Isra itu apa, Mi'raj itu apa, dan itu kan kalimat istilahnya istilah asing gitu ya. Nah, ketika aku menjelaskan itu, aku pelan-pelan ngomong, biar orang bisa, aku melambatkan ucapanku, biar orang-orang bisa mendengarkan dengan. Jadi kayak gitu ya teman-teman.
tentang berpidato bahasa Arab. Maksudnya adalah bagaimana teknik vokalnya gitu, bagaimana kamu menyampaikan pidato kamu dengan tidak terburu-buru, dengan bagus, dengan lancar. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang pidato, dari mulai apa sih yang harus diperhatikan dalam menyusun pidato, sampai struktur pidatonya, kemudian sampai tadi teknik vokalnya. Aku yakin masih banyak banget kekurangan dari penyampaian pidato aku tadi dan juga dari penyampaian materi ini dari awal hingga akhir. Jadi aku mohon maaf banget, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Terima kasih karena telah menyaksikan, telah menonton video ini. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau misalkan tadi banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Ayuna Faila, anggota Muda UKM Bahasa Angkatan 2020. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.